Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengawali pagi ini dengan salat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah hari ini kita akan kajian bersama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sampai nanti kita tertidur selalu ada dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Hari ini, pagi ini kita mendengar kabar duka. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, pelajaran yang paling baik adalah pelajaran ketika kita mengingat kematian. Kenapa? Karena ketika kita mengingat kematian, kita akan kembali lagi kepada Tuhan kita. Rata-rata ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang ia cintai, dia akan kembali kepada Allah. Rajin sholat lagi, rajin zikir lagi, rajin ibadah lagi. Itu ketika ada orang tercinta kita yang sudah meninggalkan kita kan? Dan memang betul, pelajaran terbaik adalah ketika kita mengingat kematian. Namun ujiannya adalah hal itu berlaku hanya 1 pekan sampai 1 bulan saja, Pak. Setelah itu kembali lagi ke kebiasaan lama. Maka dahulu Rasulullah SAW pernah mengharamkan ziarah kubur, namun kemudian membolehkan di akhirnya. Tujuannya apa? Agar umatnya senantiasa mengingat kematian. Hari ini kajian yang kami ambil tentang bahaya ghibah dan kengerian di dalamnya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya, kenapa saya memilih materi ini begitu? Materi ini diambil dikarenakan hal ini dianggap kecil oleh sebagian orang saat ini. Namun efeknya teramat sangat besar, baik bagi kehidupan di dunia ataupun nanti di akhirat. Yang kedua, nanti Bapak Ibu akan menyaksikan betapa dahsyatnya kengerian ghibah ini. Mungkin bagi orang yang tidak pernah membuka kitab-kitab atau turas-turas terkait tentang ghibah, ini akan kaget, wah ternyata sejauh ini dosa-dosa ghibah ini akan berdampak begitu. Nah, hari ini insya Allah kita akan mencoba membahas apa itu ghibah dan bagaimana kengerian di dalamnya. Secara definisi, ghibah itu secara sederhananya adalah berasal dari kata goib, artinya tidak hadir. Jadi kalau misalkan kita waktu di kampus, Han, kemudian di absen, Farhan, goib, artinya tidak hadir begitu. Artinya membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir. Jika orang yang tersebut mengetahui apa yang dibicarakan, maka ia tidak suka. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan menggunjing atau gosip. Tapi kan itu dari sisi umum. Bagaimana Rasulullah mendefinisikan ghibah? Nah, ini supaya kita ada pada pakem yang tepat nih. Rasulullah itu betul-betul mendefinisikan ghibah itu dengan detail. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan ghibah dengan sabda beliau, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Perhatikan. Kamu mengatakan tentang saudaramu hal-hal yang ia tidak sukai, maka itu termasuk ghibah. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika yang dibicarakan ternyata fakta? Kemudian Rasulullah meneruskan itu kalimatnya, in kana fihi ma taqulu ya faqad iktabta. Kalau itu benar, maka itu menjadi ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kalau itu salah, maka itu menjadi fitnah. Dua-duanya dosa besar. Secara sederhana, Rasulullah mengingatkan kepada kita, sekali lagi, engkau membicarakan saudaramu, jika saudaramu tahu dia nggak suka, maka itu adalah ghibah. Baik benar ataupun tidak, dua-duanya dosa. Terus Ustadz, bagaimana cara yang terbaik? Ya udah, jangan membicarakan aib saudara kita. Itu sederhananya, supaya kita selamat. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menerjemahkan ghibah adalah engkau menyebut-nyebut orang lain yang tidak berada bersamamu dengan suatu perkataan yang ia tidak suka jika mendengarnya.
Ini tidak perlu mendiskreditkan ibu-ibu. Kadang bapak-bapak aja kalau di tempat olahraga begitu, Pak. Si fulan kemana ya gitu. Ngomonginnya kemana-mana begitu, Pak. Kalau ke tempat olahraga atau misalkan di tempat tongkrongan begitu, Pak ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin dianggap kecil, tapi nanti di hari kiamat itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh siapa? Oleh orang yang digibahi itu. Dan perlu kita ketahui, dosa gibah itu adalah dosa yang mampu menghilangkan amal soleh kita dengan cepat. Sebagaimana api yang makan kayu bakar, cepat habisnya tuh. Gibah tuh ringan diucapkan, tapi cepat menghabiskan amal soleh. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bentuk dan contoh gibah seperti apa? Oke, kita lihat. Gibah ini beragam bentuknya, ya, beragam jenisnya. Nah, Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin ini menjelaskan, gibah bisa berupa perkataan tentang fisik. Misalkan botak, gondrong begitu, gemuk, langsing. Bu, hati-hati nih Bu ya. Fisik itu ternyata gibah tuh. Atau ya contohnya nih, kepalanya botak tadi, matanya buta sebelah, gemrot, kurus kering dan sebagainya. Itu kan sudah ada contohnya di sini. Ya. Atau contoh perkataannya begini. Si fulana itu waktu Ramadan kok kelihatannya gemuk-gemuk saja gitu. Nggak kelihatan orang puasa gitu. Nah, itu kan gibah tuh. Dia suuzon kalau saudara-saudaranya tidak puasa gitu. Atau contoh di sini mah fulanah itu masa pandemi kok malah semakin gemuk gitu. Orang-orang sedang mikir gitu, kurus, kering, ini malah makin gemuk. Iya Mbak, dia makannya banyak sampai makan temennya, makanan temennya juga disikat juga. Itu juga sama tuh. Contoh gibah dalam fisik. Kedua, menyangkut pakaian atau penampilan. Misalkan dia nggak pantas pakai baju itu, norak gitu. Cigana gitu. Misalkan bapak ini mah kalau pakai baju teh gombrang gitu. Kegedean kayak menang minjem. Nah itu nggak boleh. Nah si bapak sendiri tarik gitu. Ya itu gibah itu nggak boleh. Atau pakai pecinya kekecilan, kegedean, itu gibah itu Pak. Hal sederhana, tapi nanti akan dihisab gitu. Ya. Lanjut, ketiga, menyangkut sifat atau perbuatan. Misalkan, ini contoh ya Pak. Saya pernah datang ke rumahnya, ya, jam 10 baru mandi. Itu nggak boleh tuh. Atau misalkan dia kalau mandi cuma nyelupin 2 jari kemudian gesek-gesek matanya, udah. Itu kan bahaya Pak. Itu termasuk gibah, itu nggak boleh itu. Dia pasti nggak akan suka gitu. Walaupun dia lakukan itu ya tetap gibah. Ya, tidak boleh. Ya. Keempat, menyangkut ibadah. Ini juga bisa nih. Perhatikan. Si fulan mah ceramahna jago tapi puasana tara. Ini cing nyindiran orang kan emang. Karena gini Pak, kita tidak bisa membicarakan ibadah seseorang. Ibadah seseorang itu ittaqullaha manistata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ada orang yang kemampuannya tahajud lama, tapi kalau puasa nggak bisa. Ada orang yang mampu puasa, tapi sholat sunnahnya jarang. Ada orang yang puasa sunnahnya jarang, tahajudnya jarang, tapi sedekahnya banyak. Jadi nggak bisa kita mendiskreditkan seseorang dalam kebaikan atau dalam ibadahnya. Maka cukup, udah ibadah itu untuk diri kita, konsumsi kita dengan Allah. Tidak perlu kita mengomentari ibadah orang lain. Belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Itu dulu tuh. Bentuk gibahnya. Ini yang seru nih Pak. Selama ini kita kalau ngomongin gibah itu terkait dengan ucapan saja. Ternyata tidak. Ghibah ya, itu bisa berupa perkataan, tulisan, atau isyarat. Sekali lagi, ghibah itu bisa berupa tulisan, perkataan, bahkan isyarat. Imam Al-Ghazali mencontohkan, isyarat mata dimaksudkan untuk mencela, itu juga termasuk ghibah. Misalkan gini punten ya. Ada orang baru lewat, saya lagi ngobrol sama bapak. Gitu tah. Leres Pak. Pernah nggak kayak gitu? Ada yang kayak gitu nggak? Iya, kita lagi tatap-tatapan nih Pak. Datang orang dari sana.
Gitu ya gitu dah. Iya itu gibah itu. Baru arah mata itu. Ya. Isyarat mata yang dimaksud dengan mencela itu termasuk gibah. Contoh lain, seseorang kakinya pincang, lalu seseorang yang lain mengisyaratkan jalannya pincang begitu. Itu sama gibah itu teh. Gibah itu. Ya, tanpa kita sadari kita melakukan gibah. Ini kalau lagi badminton misalkan, punten Pak yang masuk badminton ya, Pak. Misalkan atau pingpong misalkan gitu. Gaya nanti gitu, diturutan gitu deh gitu dah. Diturut, itu gibah itu Pak. Termasuk gibah itu. Hari ini mungkin Bapak tidak dituntut, enggak di hari kiamat dituntut, itu tetap bahaya. Harus segera minta maaf begitu. Iya itu. Dari sini, bukan dari saya ini sumbernya ini. Ya. Dengan menirukan gaya orang tersebut itu termasuk gibah. Hati-hati. Ya. Hati-hati ya. Ya kalau positif ya tidak jadi masalah, kalau ngikutin jadi ngajarin gitu ya Pak. Ini masalahnya yang tujuannya adalah ngeledek Pak atau mencela saudaranya. Gitu. Ari gebrakna tarik, ari ngapungna ka mana gitu ta Pak. Dipraktekkeun gitu ta. Itu enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Dosa gibah dan bahayanya. Kita coba bahas satu-satu Pak. Apa sih dosa gibah dan bahayanya, akan seperti apa begitu kalau kita melakukan yang tadi itu, baik secara tulisan. Kalau tulisan Bapak tahu contohnya? Bapak nulis surat atau tulisan, atau ketika di WA Bapak ngomong antara dua orang, ngomongin si fulana atau si fulan. Si Bapak itu macam ka masjidnya di akhir weh, misalkan gitu dah. Gitu. Mepet pas komat gitu. Misal Pak, itu gibah Pak, lewat tulisan itu. Saya pernah ngomong kalau nggak ada salah di sini. Grup WA Bapak, grup apalagi Line, TikTok, apalagi Facebook yang ada messengernya, itu kelak di hari kiamat akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Setiap ketikan kita di handphone, apalagi bapak-bapak yang suka bikin stiker muka temennya, dibikin stiker dikirimin ke grup. Aya nu kitu Pak. Muka teto gitu Pak. Kirimkeun, oke cenah gitu. Itu akan dihisab. Di surat Al-Mujadalah ayat 8 apa ya? Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum. Itu kalimat itu. Ketahuilah sungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tidak ada percakapan rahasia antara tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada percakapan antara 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih sedikit ataupun lebih banyak daripada itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi kalau Bapak ngomong 2 orang, Allah yang ketiganya itu di WA tuh. Kalau grupnya ada 265 orang, maka Allah ke yang 266. Allah tahu siapa yang ngetik pada hari itu, Allah tahu yang kirim stiker pada saat itu, Allah tahu yang berbicara saat itu siapa, Allah tahu yang membicarakan kebaikan siapa, dan Allah tahu juga yang membicarakan keburukan siapa. Dan kelak di hari kiamat Allah akan kabarkan semua itu, dibentangkan layar seluas langit dan bumi, dan kemudian di setel ulang apa yang Bapak ketik itu. Hari ini mungkin ini akan kita lihat nanti di hari kiamat. Oh dulu saya subuh pernah ngaji bareng-bareng ini. Oh dulu saya pernah sholat berjamaah bersama. Ini akan kita lihat lagi fenomena saat ini. Anu nunutan keur ngaji aya eta teh Pak gitu. Aya eta teh. Dan itu tetap dapat pahala. Nunutan di masjid dapat pahala daripada tidur di rumah. Gitu. Yang serius dapat pahala, apalagi begitu. Apa saja kengeriannya? Ini termasuk dosa besar. Gibah ringan diucapkan, tapi nyatanya termasuk dosa besar. Bahkan Imam Az-Zahabi memasukkan gibah atau dosa gibah dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Ngeri itu. Kalau ngomongin dosa besar gimana Pak? Ngeri. Dosa kecil aja kalau kita tidak istighfari ke neraka dulu mampir begitu ya. Ini apalagi dosa besar.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangannya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Mungkin bapak-bapak sudah hafal ya. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kalian yang suka jika memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah mereka akan merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dari ayat ini Allah sudah melarang kita untuk pertama tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, karena biasanya dari awal prasangka buruk dulu tuh. Ya. Kemudian setelah berprasangka barulah mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu hati-hati itu. Ya, dan ini masuknya ranah penyakit hati atau fisik, Pak? Hati. Bisa fisik nggak? Bisa nantinya, Pak. Melukai, menyakiti nanti ke depannya itu. Ya, dosa besar itu tidak akan terjadi sebelum rentetan dosa-dosa kecil yang dilakukan. Nggak akan terjadi pas sebetulnya dosa besar itu, kecuali karena dosa-dosa kecil dulu yang ia anggap biasa. Gitu. Tidak mungkin ada seseorang itu membunuh sebelum dia melewati dosa-dosa ringan deh. Itu kan ada tahapannya, Bu. Ada tahapannya tuh untuk sampai ke arah sana. Ya. Kemudian yang kedua, ghibah itu tadi perusak ukhuwah. Yang pertama tadi dosa besar, yang kedua perusak ukhuwah. Dalilnya yang tadi. Ya. Gak mungkin gitu ya. Ada orang di antara kita yang mau makan daging saudaranya sendiri, bangkai saudaranya sendiri, nggak mau tuh. Ya. Setiap orang pasti tidak akan suka makan bangkai. Fakarih tubuh, ya, menggunakan fiil madi, menunjukkan bahwa perasaan jijik itu adalah sesuatu yang pasti semua orang merasakannya. Nggak mungkin enggak tuh. Kalau saya tanya, Bapak suka makan sapi yang udah mati gitu ya, yang udah lama, kasih nggak mau, semuanya itu, mau orang muslim ataupun non muslim, ya, mau laki-laki mau perempuan, mau anak kecil atau dewasa atau tua, itu pasti nggak akan suka. Ya. Yakni sebagaimana kamu tidak menyukai hal itu secara naluri, maka bencilah perbuatan tersebut demi perintah Allah. Itu tulis Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini. Ya. Jadi memang untuk ghibah itu sendiri perlu latihan untuk bisa menghindarinya, Pak. Karena dalam interaksi sosial kadang itu terjadi. Di pekerjaan selalu ada. Entah itu ngomongin atasan atau atasan ngomongin bawahan. Di masjid bahkan ada. Kalau enggak DKM-nya merenan, pengurusnya merenan gitu. Atau jamaahnya kadang itu selalu ada. Oh, Ustadz masjid enggak, majelis taklim lah. Itu selalu ada begitu. Apalagi lingkup sosial RT, RW yang lebih luas nanti selalu akan ada. Maka penting bagi kita untuk menjaga diri kita supaya amal kita tidak habis dikarenakan kezaliman atau ghibah yang kita lakukan. Yang keempat, mencederai kehormatan orang muslim. Dosa menggunjing itu tergolong dosa besar karena membunuh karakter, mencederai kehormatan seorang muslim yang sebetulnya haram baginya. Rasulullah SAW bersabda, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah, harta, kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian. Hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya haram bagi seorang muslim menumpahkan darah sesama muslim. Haram pula mengambil harta muslim yang lain tanpa hak, dan juga haram mencederai kehormatannya. Haram, Pak. Kalau haram itu apa? Secara definisi di fikih, Pak, dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ketika bapak mempunyai kesempatan untuk bisa membicarakan saudaranya, saudara bapak gitu ya, aibnya, kemudian bapak menghindari itu, maka bapak dapat pahala pada detik itu tuh. Sebaliknya, ketika bapak punya kesempatan untuk membicarakan orang lain, tapi bapak membicarakannya, maka pada saat itu bapak dapat dosa. Kan itu definisinya, haram itu. Jadi kalau meninggalkan nanti bapak dapat pahala,
kalau bapak lakukan dapat dosa. Ibnu Taimiyah menjelaskan, semakin besar iman seseorang yang ia cederai kehormatannya. Dengerin Pak, semakin besar keimanan seseorang yang ia cederai kehormatannya, semakin besar pula dosanya. Demikian pula semakin besar iman seseorang yang ia gunjing, semakin besar pula dosanya. Bapak ngomongin orang biasa saja. Ya, maksudnya dosa besar itu dosa besar, tapi dosanya lebih besar jika ngomongin siapa? Ulama. Ya, apalagi benci para sahabat, istri Nabi itu, naudzubillah min dzalik begitu. Ini mah kalau tergantung dari derajat keimanannya. Semakin yang dia gunjing adalah orang yang imannya hebat, semakin besar dosanya tuh. Hati-hati. Jangan sampai kita melakukan itu. Ini definisi dari Ibnu Taimiyah. Yang kelima, ancaman bagi orang yang senantiasa gibah. Seseorang yang hobi gibah dan mencari-cari aib seorang muslim, Allah akan membuka aibnya meskipun ia menyembunyikan aib itu rapat-rapat. Perhatikan hadisnya nih. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lidahnya, sedangkan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian suka menggunjing orang-orang muslim dan mencari-cari aib mereka. Karena siapa yang mencari aib muslim, seorang muslim, Allah akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah cari aibnya, maka dia akan membuka aib itu meskipun ia bersembunyi di rumahnya. Ancaman, Pak. Dosa ini bukan hanya pernah dilakukan oleh kita. Dahulu ada imam, namanya Imam Yazidi dan Kisai, Pak. Imam Yazidi itu ahli bahasa, Imam Kisai itu ahli qiraat, Pak. Suatu hari berada pada halakoh yang sama. Pada saat itu maghrib, Imam Kisai lah yang menjadi imam pada saat itu. Namun naas, Imam Kisai entah terlalu banyak hafalannya atau terlalu banyak pikiran gitu. Pada saat itu baca surat Al-Kafirun ketukar-tukar, Pak. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum. Itu beres-beres gitu, tak. Sampai diingetin sama Imam Yazidi. Begitu. Setelah beres, setelah zikir, Imam Yazidi bilang nyeletuk, maknya Imam qiraat salah, cina gitu. Iya itu. Imam Yazidi yang ahli bahasa itu ngomentari ahli qiraat. Maknya ahli qiraat salah, cina gitu. Waktu kan berjalan, Isa lah Imam Yazidi naik jadi imam. Imam Kisai mundur di belakang. Ternyata lebih parah, Imam Yazidi tibaliknya tidak Al-Fatihah. Ini imam, dan ini bisa terjadi kesalahan itu, Pak. Maka saya pernah dapat keterangan, jagalah lisan Anda ya, dari membicarakan aib orang lain, karena bisa jadi karena lisan Anda akan merasakan dosa yang Anda bicarakan. Ngerti gak tuh maksudnya tuh? Gini, Bapak ngomongin orang berzina, bisa jadi dosa zina itu akan datang kepada kita gara-gara kita bicarakan aib orang yang berzina itu. Bapak bicarakan orang yang korupsi misalkan di sekitar misalkan itu jangan sampai Allah berikan ujian yang sama berupa dosa korupsi kepada Bapak gitu, gara-gara ini nih. Makanya kalimatnya apa? Orang yang suka menggunjing keimanannya jauh dari sempurna. Bahkan Rasulullah menggunakan istilah iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Baru di mana? Di mulutnya saja tuh. Hati-hati karena bisa mengundang, Pak. Jangan sampai lisan ini mengundang dosa yang kita tidak inginkan, mengundang dosa yang kita tidak ingin lakukan begitu. Hati-hati. Ustadz, ada enggak gibah yang diperbolehkan? Ada apa? Ada. Gibah yang diperbolehkan ada? Ada, Pak. Tiga tuh. Apa saja? Satu, gibah ya, contoh orang-orang buruk terdahulu. Contoh, ngomongin Fir'aun, itu dosa, Pak. Bapak ngomongin Fir'aun nepi ka kumaha gitu, dimulai kelakuannya, dari mulai cara mandinya, jalan berjalannya, atau sikap dan tutur katanya, nggak akan dosa, Bapak. Bapak ngomongin Haman
si Hamamat baturan ya. Ngomongin Korun, Abu Jahal, Abu Lahab, gak masalah, gak dosa. Ya, contoh itu, contoh. Eta mah ulah ada masih hirup eta mah. Dan dia mengaku masih seorang muslim, gak boleh Pak. Masuk gibah itu masuk nanti. Masuk gibah eta apa tadi? 2, tapi belum beres. Baru 1 kan? Baru 1. Yang kedua, gibahnya seorang saksi di persidangan. Seorang saksi pasti ditanya dong. Anda saksi? Iya hakim. Anda melihat orang itu mencuri? Hakim. Kalau saya ngomong nanti saya dosa gibah. Oh, itu akan banyak ketidakadilan yang terjadi. Maka pada saat itu saksi wajib menggibahi siapa? Tersangka itu dengan sedetail-detailnya sesuai dengan kapasitas dan penglihatannya pada saat itu. Wajib itu Pak. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang bersaksi palsu itu dosa besar, termasuk dosa besar. Dosa besar. Yang ketiga, nah ini mungkin ini nyambungnya nanti ke yang Bapak tadi ucapkan tadi. Membicarakan sesuatu untuk ibroh dan pelajaran. Contoh, ada orang suka minjem uang, tara mayar. Terus minjem, terus nambut ke bapak iya, sudah pinjam ke bapak ini. Dia akan pinjam ke bapak yang ini. Bapak ini bilang, ke saya aja belum, mending jangan dikasih deh. Itu boleh nggak? Boleh Pak. Peringatan. Kalau nggak dilakukan itu, sadayana diinjaman kemana temayar Pak. Kan di peringatan. Boleh. Tujuannya apa? Mengingatkan dan mengadakan perbaikan. Memutus kemadaratan Pak. Tujuannya itu. Tidak ada niat yang lain Pak. Ini boleh diterjemahkan dengan yang lain ya, silakan. Pokoknya memutus kemadaratan. Kalau dengan mengatakan itu kemudian madaratnya selesai, maka itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada kita adem ayem antep kena sarwa ngerasa sarwa tadi bahaya. Kan bahaya kalau begitu. Bahaya gitu. Ya. Kemudian tadi masuk politik bagaimana? Itu terserah bapak-bapak itu. Terjemahkan saja. Apakah itu berhubungan dengan kemadaratan masa depan atau tidak? Yaitu interpretasi masing-masing. Begitu. Sebab yang mendorong seseorang bisa menggunjing atau gibah. Ini bisa jadi nih Pak. Awalnya kenapa sih orang itu bisa gibah gitu? Pasti ada sebabnya Pak. Nggak mungkin ujug-ujug orang itu ngomongin orang gitu. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan ada banyak faktor yang mendorong seseorang itu bisa menggunjing atau menggibah. Pertama, bisa jadi ia marah atau sakit hati kepada seseorang tetapi tidak berani menghadapinya. Bahasa Jepang nama pehul Pak. Apa tuh pehul Pak? Peot hulu begitu. Jadi di depan dia nggak berani, beraninya di belakang gitu. Maka ia pun menggonjing orang tersebut. Ya, ini menunjukkan lemahnya karakter orang yang suka menggonjing. Jadi orang yang suka membicarakan aib saudaranya di belakang, si eta mah lemah Pak, lemah sagalana gitu. Ya kalau berani mah langsung saja ngomong, saya nggak suka bapak ini, udah selesai. Kalaupun pada saat itu ribut ya cuma hari itu aja, sisanya biasa-biasa lagi nanti, gitu. Ya, langsung saja. Kalau kita membicarakan aib orang di belakang, tanda ketidakmampuan kita terhadap orang yang digunjing. Gitu. Saya tanya Pak, kalau ada orang yang bicarakan kita di belakang, berarti orang yang bicarakan itu ada di depan kita atau di belakang kita Pak? Logikanya di belakang dong Pak, karena dia tidak mau menghadapi kita secara langsung. Jadi kalau di sini ada yang dibicarakan oleh orang lain, berarti bapak teh terdepan, ciga Yamaha, selalu terdepan, gitu. Kedua, menyesuaikan dengan teman dan lingkungannya. Kadang tadi nama dia nggak ahli bid'ah, nggak ahli gibah, bukan ahli gibah. Dia tidak pernah bicarain saudaranya gitu. Gara-gara nongkrong Pak, nungguan jatah badminton, yang iya, pingpong nungguan gitu teh. Ngomongkan batur. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh salila-lila ting kan ya. Nggak boleh Pak. Lebih baik alihkan ke pembicaraan yang lain begitu tuh. Ya tadinya mah nggak pernah jadi ikut-ikutan. Gini asik ini ngomongkan batur teh. Mungkin ia tidak
karena masuk dalam forum gosipnya, masuk dalam pembicaraan itu, asik we ngadangukeun Pak, nimbrung we kan, gibah we menimpali jadi nama gitu tah, bisa jadi Pak. Ingat Pak, dosa gibah itu bukan berlaku kepada orang yang mengucapkannya saja, pasti aya lawanna Pak. Dalam lawan nama mau aya gibah tuh Pak, ngomong we sorangan mau aya gibah, pasti ada lawannya. Siapa lawannya? Yang mendengarkan. Ustaz berarti dosa yang mendengarkan? Iya, walaupun bapak mah di juru eta anu ngomongkeun di ditu, tapi bapak teh udah sama. Yang ngomongin di belakang, yang ngomonginnya mah di ditu, di dia sama, dosa sama. Yang melihat kumaha nu melihat ningali ngomongkeun batur tapi mung nyarek sarua dosana Pak. Ningali hungkul saya mah ngaliwat hungkul gitu tah. Sama. Karena kita itu mempunyai kewajiban untuk mengingatkan saudara kita. Itu jelas di surat Al-Asr tuh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ya ini enggak dilakuin. Innas sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika mas'ula. Sungguhnya pendengaran ini, penglihatan ini, dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ini yang ngomong saja, bahkan akan berdampak buruk kepada orang yang mendengarkannya. Hiji tukang gibah nama, tapi eta sa RT kabagian dosana gitu tah. Kan polawas gitu. Dosana. Bahaya itu, Pak. Nah. Ketiga, penyebab gibah. Seseorang ingin mengangkat dirinya sendiri dan menjatuhkan orang lain. Bisa jadi itu, Pak. Ada pemilihan. Saya mah kieu, si eta mah gitu lempang nage rada engklek gitu tah. Ngomongkeun gitu, enggak boleh itu. Ya. Atau dia modal mencalonkan diri aja minjem, enggak boleh itu, Pak. Gak boleh. Dia ingin mengangkat dirinya tapi menjatuhkan orang lain. Ia merasa kalah dari orang lain, maka ia pun mencari keburukan orang tersebut dan menceritakan hal itu. Jadi lagi gibah. Bisa jadi itu mah. Banyak Pak cara-cara gibah. Setan itu teramat halus Pak, supaya amal soleh kita hangus, habis gara-gara gibah yang kita lakukan. Sukses satu kalau setan mampu mendorong kita untuk gibah. Kenapa saya bilang sukses? Habis satu Pak. Habis amalnya. Amal solehnya akan diberikan kepada orang yang digibahi. Bangkrut. Nanti ada tuh. Nanti akan ada tuh. Ya, ancaman-ancaman bagi pelaku gibah itu nanti di akhir. Nah aja biasanya anu inti nama di akhir begitu. Keempat, untuk candaan dan lelucon Pak. Heureuy ge Pak, tah kadang heureuy gitu. Heureuy sabenerna apa heureuy gitu. Awalnya sekedar obrolan ketika kumpul-kumpul. Gitu. Si bapak dicukurna sayanya. Siga nama itu ada janda baru di sebelah misalkan gitu. Itu enggak boleh itu. Haram itu enggak boleh. Gibah Pak itu. Gibah. Tadinya bercanda Pak. Bercanda niatnya. Enggak. Akhirnya menggunjing orang lain dan menceritakan keburukannya. Kelima, nah ini yang jarang kita singgung, karena buruk sangka. Padahal mah Pak, kalau kita memang punya kegelisahan hati terhadap seseorang, mending ketemu dengan orang itu ngomong saja. Bapak saya teh agak ganjil dengan bapak ini di sini nih. Mudah-mudahan saya salah. Kayak kalau kayak gitu enak gak Pak? Enak. Waktu siapa namanya? Rismon yang neliti ijazah itu sama siapa? Roy Suryo. Ada bahasa yang saya dapat. Saya tidak menyoroti ijazah palsunya enggak. Tapi saya melihat sikapnya. Siapa? Rimon. Satunya temannya. Satunya temannya Rimon siapa? Sianipar. Itu dia bilang gini, ketika dia pertama kali datang ke UGM, dia ingin menepis hatinya supaya mudah-mudahan saya yang salah. Mudah-mudahan saya yang salah. Kalau dia yang salah, berarti Jokowi yang benar begitu. Yang punya ijazah yang benar begitu. Mudah-mudahan saya salah. Nah itu perasaan itu yang harus kita hadirkan Pak, sehingga tidak ada suuzon dulu. Walaupun nanti faktanya benar, itu urusan orang itu dengan
Tuhannya dengan hukum nanti. Tapi perasaan itu yang harus didahulukan. Mudah-mudahan saya yang salah. Mudah-mudahan saya yang salah. Fakta nanti di lapangan yang terjadi adalah sebaliknya. Itu urusan individu itu. Satu dengan hukum, dua dengan Allah. Allah udah selesai. Kita yang nonton tong ngomong gendai, gitu ta. Jadi bahan kan? Kalau Bapak omongin, Bapak menabung pahala Bapak untuk diberikan kepada orang yang diomongin. Itu udah selesai. Itu kudu disebutkan namanya, Pak. Iya kan ngomongin gibah orang. Jangan disebutin namanya begitu. Terus Ustadz, bagaimana cara bertobat dari gibah ini, Pak? Ini penting, Bu. Cara bertobat dari gibah. Ini yang pasti, Pak. Siapa di antara kita yang tidak pernah gibah tuh? Pingin selamat gak, Pak? Pengen ya? Pingin selesai dosa gibahnya? Gampang ini. Gibah adalah dosa yang menyangkut hak manusia. Karenanya untuk bertobat, ia harus bertobat satu, kepada Allah. Dua, meminta maaf kepada orang yang digibahi. Sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika membahas taubat. Perhatikan, ada 4 nih cara bertobat dari gibah. Ini catat, Pak, pada dipoto mangga, jadikan status sok, ya, Pak. 1, menyesali perbuatan gibahnya. 1 tah. Kudu kaduhung heula, aduh ya Allah gibah gitu misalkan. 1 tah. 2, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Itu minimal istighfar itu. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tobat begitu, selesai. Nah, yang keempat ini, meminta maaf kepada orang yang telah ia kunci. 1, 2, 3 mudah dilalui, anu kaopat nu kadang hese, Pak. Bayangin, Bapak harus minta maaf terhadap orang yang Bapak gibahi, dan Bapak harus mengucapkan apa yang Bapak omongin. Pak, saya teh kemarin seuzon ke Bapak makan di warung, ngakunya makan 5 tapi kenapa ngakunya 1 gitu. Nah, itu misalkan begitu. Jadi saya seuzon itu aja, Pak. Saya minta maaf ya, Pak. Kalau itu benar ya nanti tolong diselesaikan. Kalau itu salah saya minta maaf. Harus begitu, Pak. Harus sampaikan. Gitu. Misalkan saya, Iki kemarin nggak datang ke sini, kirain pura-pura sakit, saya ngomong gitu, maaf ya Ki ya. Padahal Iki emang benar sakit. Kalaupun itu benar ya saya juga minta maaf, pokoknya saya udah ngomongin gitu. Itu harus diomongin itu. 1, 2, 3 mudah dilalui, tapi yang keempat ini nih, ego, Pak, gengsi, dan bisa jadi ayam masalah berikutnya. Makanya nanti ada penjelasan berikutnya terkait yang meminta maaf ini. Baik, taubat kepada Allah harus sungguh-sungguh. Jika menggunjingnya sudah sekian lama dan kepada begitu banyak orang, ini mungkin tidak cukup dengan istighfar sebagai bentuk taubatan nasuha. Perlu kiranya mengerjakan sholat taubat. Si eta mah ka mana-mana teh ngomongkeun batur we kitu tah. Wayahna kudu sholat taubat, Pak. Nggak cukup istighfar saja. Kalau terlalu banyak orang yang digibahinya. Sholat taubat, Pak, khusus untuk orang-orang yang ia pernah gibahi, begitu. Terkait poin 4 ini, nah ini nih, Pak, ada solusi nih. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika gibah belum didengar oleh orang yang digunjing, ya Pak ya, geus ngomongkeun urang teh ya, tapi belum didengar nih sama orangnya nih. Ya, permohonan maaf cukup dengan memohonkan ampun bagi orang tersebut. Bapak langsung bilang, semoga Allah ampuni, Allah jaga dia, Allah berikan hidayah, rahmat, keberkahan dalam kehidupan dirinya dan keluarganya. Doakan, Pak. Kalau gibah yang kita ucapkan belum terdengar oleh orang yang digibahi, ya, agar ia tidak mendengar apa-apa yang belum diketahuinya, sehingga hatinya bisa, kalaupun nanti dengar, kalau sudah didoakan, kan mudah-mudahan jadi lebih tenang orangnya gitu. Emang kita tuh sudah terlanjur ngomong nih, tapi belum didengerin, kita doakan dia. Mudah-mudahan kalaupun nanti dia dengar, hatinya menjadi lapang, tetap tenang, dan dia tetap baik gitu kepada kita. Kemudian, tebusan tindakanmu yang memakan daging saudaramu adalah dengan cara memuji dirinya dan mendoakan kebaikan baginya, kata Mujahid tuh. Jadi puji, Pak, yang tadinya digibahi, oh enggak, orang ini baik benar, saya yang salah.
orang ini mah baik, soleh dan sebagainya. Bapak balik, yang tadinya mencerca, yang tadinya menghina, yang tadinya membicarakan aib, itu berbalik 180 derajat untuk mengangkat kembali martabat dan kehormatannya. Puji lagi, terutama di orang yang kita ajak gibah tadi. Kemarin saya salah yang ngomongin dia itu orangnya baik ternyata, alhamdulillah. Gitu. Begitu pula jika orang tersebut telah meninggal dunia, Pak. Iya, puji. Dulu waktu beliau masih hidup saya pernah suudzon kepadanya, padahal itu orang baik gitu. Padahal itu orang baik. Saya pernah suudzon, semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga, dan Allah hindarkan kuburnya daripada jurang-jurang api neraka. Kan itu hebat tuh, Pak. Begitu. Bahkan kepada orang yang meninggal. Sedangkan Syekh Yusuf Qaradawi dalam At-Taubat Ilallah menjelaskan, kemadaratan yang timbul menjadi pertimbangan utama antara meminta maaf kepada orang yang digunjing atau tidak. Dan ini, kalau setelah minta maaf malah jadi ada masalah besar, mending jempek we Bapak teh gitu tah. Ini kata Syekh Yusuf Qaradawi, bukan kata saya. Perhatikan ini kalimatnya. Jika dengan meminta maaf dan memberitahukannya bisa menimbulkan kemadaratan yang lebih besar, maka cukup mendoakan dan memujinya, atau meminta maaf secara umum tanpa menyebutkan apa yang ia gunjing. Wallahu a'lam bishawab. Pas lebaran nih, pas lebaran Bapak teh ngomong, "Hampura abi sama daya kalepatan, tiluhur jeung ketombena, ti handap jeung rorombeheunana," misalkan gitu nya, hampura gitu tah. Semua ucapan, tindakan, prasangka hati, hapunten, tanpa harus menyebutkan. Ini kata siapa? Syekh Yusuf Qaradawi. Saya sengaja mengutip beberapa pendapat supaya ngaregregen Pak gitu tah. Pilih yang menurut Bapak mudah. Selama disandarkan kepada para ulama, bisa kita amalkan begitu. Jangan sampai kita mengambil pendapat sendiri. Padahal, nah ini nih ngerinya gibah. Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa dosa gibah lebih berat daripada dosa zina. Catat Pak, gibah ngomongin orang, dosanya lebih besar daripada pelaku zina. Perhatikan hadis Imam At-Tabrani. Gibah itu lebih berat dari zina, kata Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah, orang yang cuma ngomongin saja lebih berat daripada orang yang berzina? Begitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, seseorang laki-laki yang berzina kemudian ia bertobat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya tuh. Entah itu kalau didera ataupun dirajam, itu langsung diterima. Selesai itu Pak. Namun pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Ngeri Pak. Ngeri aslinya ini. Kalau kita nggak mulai dari sekarang menata lisan, hati, ucapan, ini bahaya ini kalau tidak tertata. Ringan diucapkan tapi berdampak besar pada dosa. Tak hanya itu, diriwayatkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa. Perhatikan ini penting Pak. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan gibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Pasok gibah, taubat, dia akan menjadi orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat gibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Ngeri Pak. Tobat pang akhirna masuk surga, tetobat pang awalna masuk neraka. Siapa mah gitu tah. Kan ngeri. Kalau ada orang yang tidak ngeri dengan dalil ini, di mana keimanannya itu? Ngeri Pak, gara-gara lisan ini. Makanya nggak salah Rasulullah sampai bilang, aku jamin kepada kalian surga selama kalian bisa menjaga dua hal. Satu, lisan kalian. Yang kedua, kemaluan kalian. Cuma dua itu. Kita bisa jaga ini dengan ini, selesai surga Pak, kata Rasulullah. Tapi nyatanya setan begitu halus sehingga gibah kadang dimasukkan dalam pembicaraan kita. Gibah selalu dimasukkan dalam ruang sosial kita, entah itu dalam media sosial ataupun dalam hubungan interaksi antar sesama itu. Kan naudzubillah gitu. Bangkrut tadi Bapak sebutkan. Lebih bahaya lagi, Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasul bertanya, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang jualan kemudian habis sama modal-modalnya. Kata Rasulullah, bukan.
Orang yang bangkrut adalah orang yang membawa bergunung-gunung kebaikan, tapi kebaikannya habis untuk membayar kezalimannya di dunia. Salah satunya apa? Dosa ghibah. Bayangin, setiap orang yang digibahinya diambil kebaikannya dan kemudian dibayarkan sampai kebaikan itu habis, tinggallah dosa-dosanya. Masih banyak orang yang mengantri untuk bisa mendapatkan keadilan dari Allah. Apa yang dilakukan? Dosa orang yang digibahi dipindahkan kepada orang tersebut, sehingga yang tadinya orang tersebut harusnya masuk surga, akhirnya masuk neraka gara-gara dosa-dosa ghibah, dosa-dosa hak adami yang ia lakukan di dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan dzalik. Cukup sakitu aya 5 menit deh. Barangkali ada yang mau bertanya terkait tentang dosa ghibah ini. Dan ini hal yang ringan, tapi mudah-mudahan bisa kita hindari bersama-sama, insya Allah. Baik, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini atau Ibu? Silakan.